Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, tetap semangat kan? Hari ini kita akan belajar matematika SMP kelas 7, masih di bab 1, bab bilangan, part yang keempat. Hari ini kita akan membahas operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini sama dengan minggu lalu, ada 3.1 dan 4.1. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu melakukan operasi hitung campuran pada bilangan pecahan dengan benar. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan disiapkan alat tulisnya ya. Pada pertemuan kali ini, doa Ibu pandu dari sini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Minggu lalu kalian sudah mempelajari operasi hitung pada bilangan pecahan di mana ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada pecahan. Nah, sebenarnya perhitungan operasi campuran pada pecahan itu sama dengan pada bilangan bulat biasa. Perhatikan contoh di bawah ini. Ada 2 ditambah 3 dikurangi 1 ya, yang mana bisa dikerjakan terlebih dahulu mulai dari kiri. 2 ditambah 3 adalah 5, dikurangi 1 adalah 4. Begitu juga dengan contoh yang kedua. 4 dikali 5 ditambah 2, di mana jika ada perkalian dan penjumlahan, maka yang didahulukan adalah perkalian. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20, ditambah 2 sama dengan 22. Dari soal di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, jika pengurangan dan penjumlahan ada di dalam satu soal, maka dikerjakan dari sebelah kiri ya, yang paling depan ini. Kemudian yang kedua, jika ada perkalian dan pembagian diikuti penjumlahan atau pengurangan, maka yang didulukan adalah perkalian dan pembagiannya. Namun perlu diingat, perbedaan operasi hitung pecahan dengan operasi hitung bilangan bulat adalah kalian harus menyederhanakan pecahan dulu atau menyamakan penyebutnya khusus untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, selanjutnya di sini Bu Umi punya yang pertama operasi campuran penjumlahan dan pengurangan pecahan. Aturan saat mengerjakan soal penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan adalah yang pertama, kerjakan dari yang paling kiri. Yang kedua, jika ada yang di dalam kurung, maka kerjakan dulu yang di dalam kurung tersebut. Contoh, jika ada 1/3 ditambah 4/5 dikurangi 1/6 ya, di mana ini ada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan jadi 1, maka yang harus didulukan adalah menyamakan penyebutnya ya. Jadi di sini ada penyebut 3, 5, dan 6 ya. Penyebutnya harus disamakan dulu. Dari bilangan 3, 5, dan 6 ini bisa disamakan menjadi berapa? Ya, faktornya adalah 30 ya. Nah, jadi di sini disamakan dengan 30 ya. 3 menjadi 30 ini adalah dikali 10. Kalau penyebutnya dikali 10, maka pembilangnya juga dikali 10. 1 dikali 10 adalah 10. Kemudian pecahan yang kedua. 5 ini supaya menjadi 30, maka dikalikan berapa? Ya, dikalikan dengan 6. 5 kali 6 sama dengan 30, maka pembilang juga harus dikali 6. 4 kali 6 adalah 24. Begitu juga dengan 1/6. Nah, jika penyebutnya sudah sama, maka kita bisa menuliskannya seperti ini ya. Penyebutnya dijadikan 1, kemudian pembilangnya ditulis 10 ditambah 24 dikurangi 5 dituliskan di sini. Kemudian dioperasikan, 10 ditambah 24 adalah 34 dikurangi 5 adalah 29/30. Nah, bila sudah ketemu hasil akhir seperti ini, harus diidentifikasi dulu apakah bilangan pecahan ini bisa disederhanakan. Bila bisa, wajib disederhanakan ya. Nah, karena ini 29/30 ini tidak bisa disederhanakan, maka tetap hasilnya adalah seperti ini. Yang kedua yaitu operasi campuran perkalian dan pembagian pecahan. Aturannya yang pertama
pertama sama seperti tadi, hitung dari yang paling kiri. Yang kedua, jika ada yang dikurung boleh didahulukan. Contoh, 1/3 dikali 2/4 dibagi 1/5 ya. Oke, masih ingat ya pembagian pecahan kemarin? Jika ada pembagian pecahan, supaya mempermudah kita dalam menghitungnya, diubah menjadi bentuk perkalian, di mana salah satu pecahannya harus dibalik ya. Yang dibalik ini 1/5, Bu Umi balik menjadi 5/1 dengan diganti operasinya menjadi perkalian. Nah, karena perkalian itu tidak perlu disamakan penyebutnya, maka di sini Bu Umi tulis pembilangnya, Bu Umi tulis di sini, kemudian penyebutnya ditulis di sini. Ada 1 dikali 2 dikali 5, 1 kali 2, 2 kali 5 adalah 10. Kemudian 3 kali 4 adalah 12, dikali 1 adalah 12. Nah, ada 10/12 ini bisa disederhanakan, yaitu menjadi 5/6. Sama-sama dibagi berapa, anak-anak? Ya, benar. Sama-sama dibagi 2. 10 dibagi 2 adalah 5, 12 dibagi 2 adalah 6. Yang ketiga yaitu operasi campuran pada bilangan pecahan. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Aturannya sebagai berikut. Dahulukan perkalian atau pembagian dibandingkan penjumlahan atau pengurangan sama dengan bilangan bulat. Yang kedua, kecuali jika ada kurung, didahulukan yang ada dalam kurung. Contoh, yang pertama, ada 1/2 ditambah 1/8 dikali 1/6. Nah, di sini ada penjumlahan dan perkalian, maka yang didahulukan adalah perkalian. Oke. 1 kali 1 adalah 1 ya. 8 kali 6 adalah 48, dan 1/2 yang paling depan ini tetap Bu Umi tulis kembali. Kemudian sisa 1/2 ditambah 1/8. Nah, ini adalah penjumlahan. Jika ada penjumlahan bilangan pecahan, maka penyebutnya harus disamakan. Oke, di sini ada 2 dan 48, bisa disamakan menjadi 48 ya. 2 ini supaya menjadi 48 dikali berapa? 24. Maka pembilang dari 1/2 juga harus dikali 24. 1 dikali 24 adalah 24. Jika penyebutnya sudah sama, maka pembilang bisa dijumlahkan. 24 ditambah 1 adalah 25. Penyebutnya tetap. Hasilnya adalah 25/48. Contoh yang kedua, di sini ada pengurangan dan pembagian. Caranya sama ya seperti tadi, nanti bisa dipahami sendiri. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 1/3. Contoh yang keempat, tentukan hasil operasi dari 1,25 dikurangi 52% ditambah 9/50 kali 8 1/3. Nah, di sini ada desimal, ada persen, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran ya. Kita disuruh menentukan hasil operasinya. Penyelesaiannya, langkah yang pertama kita harus mengubahnya menjadi satu jenis ya. Di sini Bu Umi pilih jenis desimal supaya kita lebih mudah menghitungnya. Oke, kita bahas. 1,25-nya tetap ya. 52% itu artinya 52/100. Kemudian ini Bu Umi tetapkan dulu 9/50 dikali 8 1/3. 8 1/3 ini dijadikan pecahan biasa, berarti 3 kali 8 ya adalah 24 ditambah 1 adalah 25/3. Oke. Kemudian di sini ada pengurangan, penjumlahan, perkalian, maka yang didahulukan adalah perkalian. Kita fokus pada perkalian ya. Oke, di sini ada 9/50 dikali 25/3. Supaya mempermudah kita dalam menghitungnya, bisa kita coret. Bagaimana cara mencoretnya? 50 ini bisa dicoret dengan 25 dengan dibagi sama-sama dibagi dengan 25. 50 dibagi 25 adalah 2. 25 dibagi 25 adalah 1. Kemudian ada 9 dan 3. Sama-sama bisa dibagi 3. 9 bagi 3 adalah 3. 3 dibagi 3 adalah 1 ya. Jadi di sini tinggal hasil perkaliannya adalah 3/2. Dari mana? Ini hasilnya yang kecil ini ya. 3 kali 1 adalah 3. 2 kali 1 adalah 2. Oke, masih ada yang bentuk pecahan, belum desimal semua. Kemudian 3/2 ini bisa kalian pakai prokabet ya.
pembagian bersusun, hasilnya adalah 1,5. Jadi bila semuanya sudah menjadi bentuk desimal, maka bisa kita hitung hasilnya dengan cara bersusun. Oke, 1,25 dikurangi 0,25. Maaf ya, di sini ada salah tanda operasinya, harusnya di sini dikurangi ya, bukan penjumlahan. Oke, bentar. Ini pengurangan ya anak-anak ya. Nah, masih ingat ya cara pengurangannya? Kemudian setelah dikurangi, kemudian dijumlah dengan 1,5. 1,5 itu cara mempermudahnya kemarin gimana? Ditambahkan 0 ini, yang ini ya. Oke, sebentar. Nah, hasilnya adalah 2,23 ya. Jika ada soal operasi pecahan campuran, ada desimal dan lain sebagainya dengan operasi campuran juga, maka caranya seperti ini. Kemudian Bu Umi punya latihan soal seperti biasa. Bu Umi punya berapa latihan soal ya ini? Ada 3 latihan soal. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai upload jawaban di form dengan tidak sesuai ketentuan yang ada di perintahnya sana ya. Bu Umi tunggu jawaban kalian, semoga jawaban kalian benar karena kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini. Bu Umi ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang masih semangat dalam belajarnya meskipun masih belajar di rumah. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan jangan lupa bantu subscribe ya anak-anak, like dan share. Bu Umi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.